Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Nimade Sekarsari Wijaya, dengan NIM 819222036, dan rekan saya, Niputu Julia Saraswati, dengan NIM 819222009. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan materi tentang penafsiran hukum. Dalam video kali ini ada 4 pokok pembahasannya. Yang pertama ada penafsiran sistematis, yang kedua ada penafsiran ekstensif, yang ketiga ada penafsiran restriktif, dan yang keempat ada penafsiran argumentum a contrario. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penafsiran hukum. Jadi, penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Kemudian mari kita lanjut kepada pokok pembahasan kali ini, yaitu ada metode penafsiran hukum. Yang pertama, ada penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain. Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Adapun contoh dari penafsiran sistematis yaitu apabila ingin mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari dalam ketentuan-ketentuan hukum perdata, atau dalam hal ini adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, harus dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 278 yang menyatakan barang siapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedangkan diketahui bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengakui anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun. Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal, di mana hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas. Dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, meskipun penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal, tidak berarti penafsiran ekstensif itu terlepas dari makna asli, sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Penafsiran ekstensif bertujuan untuk membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup aturan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penafsiran ekstensif yang berupa pencurian arus listrik. Istilah barang sebenarnya merupakan unsur kaidah yang sangat umum sehingga memiliki ruang lingkup yang begitu luas. Dahulu, pemahaman terhadap istilah barang dalam KUHP hanya sebatas barang berwujud. Namun, dengan adanya perkembangan zaman berupa teknologi, makna dan pemahaman terhadap istilah barang bukan lagi hanya yang berupa barang terwujud, tetapi barang yang tidak terwujud, yang masih termasuk dalam makna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP. Di sini, peran penafsiran ekstensif tampak jelas sebagai pembuka pemahaman yang lebih lengkap terhadap unsur yang ada di dalam aturan hukum, pemahaman yang selama ini ada mendapatkan pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada tanpa melintasi ruang lingkup aturan hukum yang ada. Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Jika penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas
sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Contoh penafsiran restriktif. Misalkan, menurut interpretasi gramatikal, kata tetangga dalam pasal 666 KUHP Perdata dapat diartikan setiap tetangga itu termasuk seorang penyewa dari pekarang di sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim telah melakukan interpretasi restriktif. Berikutnya ada penafsiran argumentum a contrario, merupakan penafsiran undang-undang secara berlawanan. R. Suroso menjelaskan bahwa penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Penafsiran a contrario pada hakikatnya sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan, di mana analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran a contrario hasilnya negatif. Dalam penafsiran argumentum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Berikutnya ada contoh penafsiran argumentum a contrario. Dapat kita temukan pada pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak perceraian. Jadi berdasarkan argumentum a contrario, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal tersebut. Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang seorang laki-laki, tapi khusus ditunjukkan pada perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mas nanti. Om Santi.